Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadli Iqbar, NIM 2411081033 dari kelas TRPL 1C. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tempat penyimpanan dan struktur file dalam sistem basis data. Oke, jadi di materi ini ada 10 poin penting yang terdapat, yaitu pengertian tempat penyimpanan, jenis tempat penyimpanan, perbandingan tempat penyimpanan, struktur file dalam sistem basis data, jenis struktur file, blok data dan buffer manajemen, indexing, contoh penerapan di dunia nyata, tantangan dalam penyimpanan data, dan peran DBMS dalam struktur file. Oke, pertama mungkin kita masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin mari kita mulai dengan pemahaman umum terlebih dahulu dari tempat penyimpanan dan struktur file dalam sistem basis data ini. Oke, jadi di era digital ini data adalah segalanya, tapi data tidak akan berguna kalau kita tidak tahu bagaimana cara kita menyimpan data tersebut dengan baik. Nah, jadi sistem basis data hadir untuk menjawab tantangan ini, dan salah satu elemen penting dalam sistem itu adalah tempat penyimpanan dan struktur filenya. Jadi kita akan bahas keduanya secara bertahap dengan pendekatan yang sederhana. Coba teman-teman bayangin kalau data disimpan dan nggak diatur dengan baik, bisa-bisa kita nunggu loading itu lama banget, atau malahan data kita bisa hilang. Nah, biar itu semua tidak kejadian, ada yang namanya sistem penyimpanan dan struktur file yang mengatur semuanya di balik layar. Di presentasi kali ini saya akan mengajak teman-teman semua buat kenalan lebih dekat dengan konsep-konsep yang mendasari penyimpanan data di dalam sistem basis data ini. Oke, kita bakal bahas mulai dari jenis-jenis tempat penyimpanan, struktur file yang dipakai, sampai bagaimana sistem-sistem besar seperti Netflix dan Tokopedia bisa bekerja dengan cepat dan efisien. Maaf teman-teman dan ibu, tadi ada yang berisik. Oke, kita lanjut, yaitu pengertian tempat penyimpanan. Jadi gini teman-teman, sebelum kita ngomongin lebih jauh soal sistem basis data, kita harus tahu terlebih dahulu nih, tempat penyimpanan itu apa sih? Jadi tempat penyimpanan dalam konteks basis data itu bisa dianggap sebagai lemari penyimpanan gitu. Ibaratnya lemari penyimpanan itu tempat kita menyimpan data. Jadi semua informasi yang dikumpulkan oleh sistem, mulai dari nama pengguna, data transaksi, histori pencarian, dan sampai file backup, semuanya itu butuh tempat untuk menyimpannya. Nah, disinilah peran tempat penyimpanan. Coba teman-teman bayangkan, kalau data gak punya tempat penyimpanan, ya pasti bakal data tersebut bakal hilang, atau enggak tidak bisa kita akses lagi kan. Gak mungkin juga tiap buka aplikasi datanya harus diinput ulang dari awal, kan itu ngeribetin, memakan waktu, dan itu pasti membuat kita gak enak gitu. Oleh karena itu, tempat penyimpanan jadi bagian yang penting banget dari sistem basis data ini. Penyimpanan ini juga berhubungan sama bagaimana data tersebut bisa diakses kapanpun kita mau. Jadi gak cuma disimpan doang, tapi juga harus bisa diambil dengan cepat dan aman. Makanya tempat penyimpanannya harus didesain dengan benar supaya bisa menampung data yang besar dan sekaligus mendukung performa yang bagus. Lanjut, jenis tempat penyimpanan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tempat penyimpanannya. Di dunia nyata, gak semua data disimpan di satu tempat saja. Kita punya beberapa kategori berdasarkan kecepatan, daya tahan, dan fungsinya. Yang pertama itu ada primary storage. Ini tuh biasanya RAM. Fungsinya buat nyimpan data sementara waktu saat sistem lagi dijalankan gitu. Misalnya ketika kita lagi buka aplikasi, nah RAM ini membantu kita dalam menyimpan data yang lagi diproses
supaya cepat diakses gitu. Tapi begitu komputer dimatikan, ya datanya juga ikutan hilang. Yang kedua itu ada secondary storage. Ini yang paling umum digunakan, itu kayak hard disk atau SSD. Data ini disimpan secara permanen di sini. Kalau teman-teman simpan dokumen, foto, atau data transaksi pelanggan, ya biasanya disimpannya di sini, di secondary storage ini. Yang ketiga yaitu ada tertiary storage. Ini biasanya dipakai buat backup data dalam waktu jangka yang panjang. Misalnya perusahaan mau menyimpan data dari 10 tahun yang lalu. Nah, mereka bisa naruh di media kayak tab atau disk yang jarang diakses. Aksesnya itu lambat tapi aman untuk arsip dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ya, maaf teman-teman, karena di PPT cuma ada 3 jenis tempat penyimpanan. Nah, jadi sebenarnya itu ada satu lagi jenis tempat penyimpanannya, tapi tidak tertulis di PPT. Maaf ya teman-teman. Jadi yang keempat itu ada offline storage. Nah, offline storage ini sama kayak flash disk atau hard disk eksternal. Kita bisa cabut pasang sesuai kebutuhan kita. Nah, biasanya ini dipakai buat nyimpan data cadangan secara manual. Setiap jenis penyimpanannya punya peran masing-masing tergantung kebutuhan sistemnya. Oke, kita lanjut ke perbandingan tempat penyimpanan. Kita bandingkan dulu jenis-jenis tempat penyimpanan ini dari berbagai sisi. Yang pertama itu kecepatan akses. RAM ini memiliki kecepatan akses yang paling cepat, cocok buat data yang sering digunakan saat proses sedang berlangsung. SSD lebih cepat dari hard disk karena nggak punya bagian yang bergerak. Tapi kalau kita bicara soal tab, itu jelas paling lambat RAM ini guys. Yang kedua itu kapasitasnya. Tab drive bisa disimpan dalam jumlah yang besar, sedangkan SSD cenderung lebih kecil kapasitasnya tapi lebih cepat. Yang ketiga yaitu harga. Semakin cepat biasanya semakin mahal. Ya emang gitu ya, semakin cepat biasanya semakin mahal. RAM dan SSD mahal karena performanya tinggi, sedangkan HDD atau hard disk lebih murah tapi aksesnya itu lebih lambat. Ya, yang keempat yaitu daya tahan. HDD dan SSD lebih cocok buat jangka panjang, tapi SSD punya umur baca gitu atau tulisan terbatas. Tab meskipun lambat, justru bagus buat arsip jangka panjang, bisa disimpan buat bertahun-tahun gitu guys. Contohnya nih, perusahaan besar biasanya pakai kombinasi semuanya. Data harian disimpan di SSD untuk kecepatan, data mingguan disimpan di HDD atau hard disk, dan buat data tahunan itu disimpan di tab karena buat arsip jangka panjang itu cocok banget dan aman. Jadi gitu. Yang selanjutnya yaitu struktur file dalam sistem basis data. Nah, sekarang kita bahas tentang struktur file. Ini penting banget karena menyangkut bagaimana data ini diatur dan disusun di dalam penyimpanan. Kalau tempat penyimpanan itu kayak lemari, maka struktur filenya itu sistem rak. Kalau kita akumulasikan kayak lemari, jadi struktur filenya itu kayak semacam rak dan lacinya gitu. Misalnya nih, kalau kamu punya ribuan dokumen dan semuanya ditaruh asal-asalan di lemari, itu bakal susah banget buat nyarinya kan. Tapi kalau kamu atur berdasarkan abjad atau kategori, tinggal buka laci A buat cari file amandemen gitu, atau yang lainnya gitu. Struktur file itu menentukan gimana data disimpan, gimana cara data diakses, seberapa cepat data bisa ditemukan. Nah, dalam sistem basis data, struktur file bikin proses pencarian dan penyimpanan jadi lebih cepat dan efisien, terutama saat datanya udah mulai banyak banget gitu, udah mulai membludak gitu. Nah, itu misalnya kita pakai apa namanya yaitu selanjutnya yaitu jenis struktur file.
Jenis struktur file ini biasanya digunakan antara lain yaitu ada 3: head file, sequential file, dan hashed file. Untuk head file ini sistem bikin semacam daftar isi gitu buat tahu di mana posisi data, mirip kayak indeks di belakang buku gitu. Cocok buat data yang sering dicari berdasarkan nilai tertentu. Untuk sequential file, data ini disimpan secara berurutan sesuai urutan kunci tertentu. Contohnya nih, urutan dari ID terkecil ke terbesar. Jadi cocok buat laporan atau data yang diakses berdasarkan urutan gitu. Yang ketiga, untuk hashed file. Hashed file ini data disimpan berdasarkan hasil perhitungan hash dari kunci data. Ini tuh mirip kayak ngeluarin angka acak gitu, tapi tidak semuanya bisa dilacak gitu. Ini tuh cocok buat pencarian data yang ini tuh cocok buat pencarian cepat. Misalnya nih, buat sistem login atau pengecekan cepat. Setiap strukturnya punya kelebihan, misalnya file hashed lebih cepat untuk pencarian langsung, tapi bisa bikin ribet kalau datanya itu banyak dan sering diubah-ubah gitu. Selanjutnya itu blok data dan buffer management. Dalam sistem basis data gak langsung diproses satu persatu. Biasanya dikirim dalam bentuk blok. Satu paketnya itu berisi beberapa data. Nah, ketika data dari disk mau diproses, dia akan ditaruh dulu di buffer, di RAM. Ini semacam ruang tunggu sementara gitu. Buffer manajemen itu semacam pengatur lalu lintas antara disk dan RAM. Kalau manajemennya bagus, sistem bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau buffernya sering penuh atau nggak efisien, itu bikin jadi lambat gitu untuk penyimpanannya. Contohnya kayak di aplikasi kasir, kalau transaksi banyak tapi buffernya kecil, aplikasi bisa nge-lag dan itu sangat mengganggu dan bikin semacam ya gitulah. Teman-teman juga pasti paham kan. Makanya pengatur blok dan buffer harus pas biar sistem tetap stabil gitu. Selanjutnya itu indexing. Indexing itu cara sistem menandai data biar gampang dicari. Sama kayak kita bikin daftar isi atau penanda buku gitu. Misalnya nih, kamu punya tabel pelanggan dengan 1 juta data. Kalau nggak pakai indeks, sistem harus cari satu persatu dan itu sangat membosankan dan memakan waktu. Nah, tapi kalau kita pakai indeks, sistem tahu persis harus ke baris yang mana, ke baris berapa buat dapetin data tersebut. Indeks ini bisa dibuat berdasarkan primary key, nama, tanggal, atau kolom lain yang sering digunakan. Tapi perlu diingat juga, bikin indeks terlalu banyak juga bisa bikin penyimpanan boros dan proses update jadi lebih lambat. Jadi perlu diseimbangin gitu guys. Selanjutnya yaitu contoh penerapan di dunia nyata. Jadi gimana sih contoh penerapannya di dunia nyata? Jadi penerapannya itu banyak banget ya guys ya. Kita ambil contoh aja di Netflix. Ketika kita buka Netflix, itu pasti langsung muncul daftar rekomendasi yang sesuai dengan selera kita. Nah, jadi mengapa itu semua bisa terjadi? Jadi gini, itu karena sistem mereka menyimpan data pengguna dari histori tontonan dalam struktur yang memungkinkan akses super cepat. Kenapa bisa begitu? Karena data disimpan di SSD. Ada sistem caching namanya itu sistem caching. Ada indeks buat tahu letak film itu. Dan semua file diatur strukturnya supaya gampang untuk ditemukan. Kalau contoh lain itu bisa kita pakai di e-commerce, itu Tokopedia. Saat kita cari sepatu konversi,
Itu sistemnya langsung nemuin dan bakal ngeliatin ratusan produk, karena mereka pakai fitur struktur file yang jadi untuk pencariannya itu efisien dan baik gitu buat indeksnya itu. Kalau sistemnya penyimpanannya itu jelek, dijamin bakal lemot dan bisa bikin pengguna jadi kabur, jadi gak mau lagi gitu buat nyari spot conversion ini kalau sistem penyimpanannya itu jelek. Nah, gitu deh. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dalam penyimpanan data. Gini, meski teknologinya sudah canggih, tetap aja ada tantangan yang harus kita hadapi, yaitu seperti fragmentasi data yang menyebabkan performa menurun, lonjakan volume data yang terus bertambah, resiko kehilangan data akibat kerusakan sistem, permasalahan konsistensi saat banyak user mengakses secara bersamaan. Nah, ini sering banget terjadi itu. Dan permasalahan konsistensi dan yang terakhir itu tentunya isu keamanan data. Semua ini harus diantisipasi oleh desainer dan administrator sistem basis data. Itu sebabnya mengapa penyimpanan data bukan cuma soal tempat, tapi juga soal strategi dalam keamanan data pengguna gitu guys ya. Selanjutnya itu peran DBMS dalam struktur file. Nah, semua proses tadi gak bisa jalan sendiri kalau gak ada DBMS. Nah, jadi DBMS ini sangat berperan penting dalam struktur file ini. DBMS itu mengatur gimana data disimpan, struktur file mana yang harus dipakai, kapan data harus diindeks, gimana buffer dikelola dengan baik. Bayangin kalau DBMS itu DBMS itu kayak manajer gudang. Dia yang mengatur semuanya supaya data itu gak berantakan dan agar data itu bisa ditemukan kapan saja kita mau mengaksesnya gitu. Contoh DBMS populer itu ada MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan MongoDB. Tanpa DBMS, sistem basis data bakal chaos banget. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi dari semua penjelasan tadi, kita bisa melihat betapa pentingnya manajemen tempat penyimpanan dan struktur file dalam sebuah sistem basis data. Jika kita sebagai pengembang tidak memahami ini, kita bisa bakal membuat sistem yang lambat, boros, bahkan data user itu tidak aman. Tapi dengan pemahaman yang baik, kita bisa menciptakan sistem yang cepat, stabil, dan siap untuk skala besar itu. Dan ini juga kalau kita tahu gitu cara mengelolanya dengan baik, ini juga bisa membuat data user itu aman gitu. Semoga setelah presentasi ini teman-teman jadi lebih tertarik untuk pemahaman lebih dalam dalam dunia basis data ini, karena di sanalah fondasi aplikasi modern dibangun. Dan selanjutnya ini ada daftar pustaka. Ini adalah sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Jadi mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Kalau semoga teman-teman bisa mengerti dan ada pelajaran yang dapat teman-teman ambil dari presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.